arsitektur dan struktur benteng. Bentuknya merupai penyu, simbol ketahanan. Kepala benteng menghadap kepada laut. Gaya bangunan merupakan perpaduan Goa dan Belanda. Dinding tebal, batu kapur, atap benteng serta tata ruang courtyard khas Eropa. Terdapat beberapa bangunan utama seperti barak prajurit, gudang rempah, dan ruang administrasi dan penjara bawah tanah. Tata letaknya ini sengaja dirancang untuk memudahkan pengawasan, pertahanan, dan kontrol terhadap aktivitas pelabuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran bersejarah dari benteng ini. Benteng ini menjadi markas militer, pusat pemerintahan kolonial, dan gudang penyimpanan rempah-rempah. Dari sini VOC mengendalikan jalur perdagangan laut di kawasan Nusantara Timur. Benteng juga menjadi lokasi pengasingan tokoh-tokoh penting, salah satunya seperti Pangeran Diponegoro pada 1830 dan 1834 sebelum dipindahkan ke Manado. Juga banyak dokumen, keputusan kolonial dan aktivitas diplomatik ini berlangsung pada kompleks ini. Pada poin pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Benteng Rotterdam. Rotterdam awalnya dibangun oleh Raja Gowa sebagai pertahanan bernama Benteng Ujung Pandang pada abad ke-16. Ini dibangun oleh Raja Gowa yang bernama Daeng Matanre Karaeng Parisi Kalona sekitar tahun 1545 sebagai Benteng Ujung Pandang. Benteng ini menjadi basis pertahanan kerajaan Goa Tallo untuk melawan penjajah dengan bahan dasar tanah liat yang dibakar hingga kering dan kemudian diperkuat dengan batu padas hitam pada tahun 1634. Pada masa kolonial VOC abad ke-17 pada tahun 1667 setelah perjanjian Bungaya, benteng ini jatuh ke tangan VOC. Belanda melakukan perombakan arsitektur dan mengubah namanya menjadi Fort Rotterdam, mengambil dari nama kampung halaman Laksamana Spilman, yakni Rotterdam. Benteng ini difungsikan sebagai pusat penampungan rempah-rempah dan markas militer serta pemerintahan daerah. Pada masa pengasingan di Pangeran Diponegoro, benteng ini menjadi tempat ia diasingkan. Pangeran Diponegoro diasingkan ke benteng ini setelah sempat dipindahkan dari Manado karena karismanya yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi orang lain. Poin terakhir yakni Benteng Rotterdam pada masa kini. Kini, Benteng Rotterdam menjadi cagar budaya nasional dan pusat kegiatan seni dan studi sejarah. Di dalam benteng terdapat Museum Lagaligo yang menyimpan koleksi sejarah Sulawesi Selatan, budaya Bugis Makassar, hingga artefak pemerintahan VOC. Area benteng ini kini sering digunakan untuk kegiatan komunitas, festival budaya, pameran seni, hingga edukasi untuk para pelajar. Guys, kawan-kawan, dari beberapa poin yang saya jabarkan, saya akan mengambil suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah, Benteng Rotterdam bukan sekedar bangunan tua. Benteng Rotterdam adalah ruang hidup yang menghubungkan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mengunjungi Benteng Rotterdam berarti kita memahami bab penting sejarah Nusantara. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.